Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulan Febrianti dari Fakultas Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Di sini saya akan membacakan salah satu cerpen karya A.S. Laksana yang berjudul Rasida Khairani. Ibu memintaku mengingat nama-nama 3 lelaki dan 1 perempuan. Dan salah satu dari ketiga lelaki itu sudah pasti ayahku. Ia telah mengatakan hal ini sejak aku kanak-kanak dan mengulanginya berkali-kali sepanjang hidupnya, seolah takut aku lupa. Sebetulnya ia sudah menyampaikannya sejak aku masih janin. Aku tahu karena ibu memberitahu. Namun, ingatanku tak mampu menjangkau apa saja yang dikatakannya saat aku masih di dalam perut. Leluhurku adalah para bajak laut. Orang-orang menolak tunduk dan pantang dipermalukan, katanya. Itu kalimat pertama yang bisa kuingat darinya. Dan para bajingan itu telah mempermalukanku. Aku meninggalkan rumah untuk mendapatkan sekolah yang baik. Aku bekerja di toko pakaian. Sepulang sekolah dan malam itu mereka menerkam saat aku pulang kerja dan menyeretku ke tempat yang sunyi. Kami berbaring di dipan kayu. Ibu suka bercerita sebelum kami tidur. Suaranya berbaur dengan suara-suara serangga di luar sana. Rumah kami dikelilingi alang-alang dan aku mendengar suara-suara serangga tiap malam. Selain suara ibu, seringkali aku tertidur sebelum ia selesai bercerita dan aku akan menanyakan kelanjutannya pada malam berikutnya dan ia bisa mengulang beberapa bagian sebelum meneruskan ceritanya. Mula-mula aku sering bertanya jika ada kata-kata yang ku tak pahami. Bajak laut itu apa? Leluhur itu apa? Bajingan itu apa? Dan ia terus saja bercerita tanpa pernah menjawab pertanyaanku. 2 bulan setelah kejadian itu, aku menghadap kepala sekolah di ruangannya dan menyampaikan apa yang telah mereka lakukan kepadaku. Baru kali itu, aku bertemu langsung dengannya. Selama ini aku mengenalnya hanya dari cerita teman-teman. Kudengar ia tegas dan baik hati, dan tidak pernah menghukum siswa. Seorang temanku pernah bercerita tentangnya di suatu hari. Ia datang ke kantin saat istirahat dan aku sedang merokok di sana. Cepat-cepat kumatikan rokokku, namun ia terlanjur melihat. Ia mendekatiku dan memintaku menyulut rokok yang tadi kumatikan dan menungguiku merokok sampai habis. Rasanya sungguh tersiksa, kau tahu? Tapi ia benar-benar baik hati. Waktu itu ia bilang, "Kuharap ini rokok terakhirmu di sekolah. Kau boleh saja memutuskan jadi perokok dengan resiko yang dengan resiko yang kau tanggung sendiri. Tapi kau juga harus menghormati peraturan bahwa tak ada satu orang pun yang boleh merokok di lingkungan sekolah." Temanku masih tetap merokok di sekolah setelah kejadian itu. Namun ia berhati-hati. Aku benci padanya. Ia tak pernah menghargai kebaikan kepala sekolah kami. Ketika itu, aku masuk ke ruangannya. Kepala sekolah sedang membaca berkas-berkas. Ia mengangkat mukanya dan menanyakan ada apa. Dengan suara lemah, aku mengatakan, "Mereka memperkosa saya." Kepala sekolah mengamatiku agak lama. Aku menunduk. "Apa kau bilang?" tanyanya. "Mereka memperkosa saya," ulangku. "Siapa mereka?" tanyanya. Kusebutkan nama 3 bajingan itu, semuanya murid kelas 3. Aku kelas 2. Kepala sekolah diam beberapa waktu, menyentuh kacamata besarnya, dan kemudian mengeluarkan gumam, seperti desah. Ini akan menyusahkan kita semua. "Bukan keinginan saya," kataku. "Lalu apa yang hendak kau lakukan?" tanyanya. Aku menggeleng dengan balik bertanya, "Menurut ibu, apa yang harus saya lakukan?" Ia memandangiku seperti menebak-nebak apa yang ada di dalam kepalaku. Lalu ia membuat suaranya terdengar lebih berhati-hati dan lebih berputar-putar. Ia bilang 2 dari 3 anak yang kusebutkan itu adalah andalan tim basket sekolah kami. Dan mereka dikenal sebagai murid-murid yang baik. Dan yang satu lagi adalah anak wali kota. Selama ini ia tidak pernah aneh-aneh dan ayahnya orang yang baik, katanya. Ia memberitahu bahwa ayahnya banyak menyumbang untuk sekolah. "Anaknya memperkosa saya," kataku. "Ia dan 2 temannya. Kuharap kau tidak membesar-besarkan masalah ini hanya karena ayahnya wali kota."
Saya menyampaikan kepada ibu apa yang saya alami. Saya ingin mendengar dari ibu apa yang bisa saya lakukan dan apa yang akan dilakukan sekolah ini terhadap mereka. Kepala sekolah menggeleng pelan, dalam gerak yang seperti tidak disadarinya. Tiba-tiba aku khawatir itu adalah isyarat bahwa ia dan pihak sekolah tidak akan melakukan apa-apa terhadap mereka. Bagaimana kau membuktikan bahwa mereka memperkosamu? Tanyanya. Saya mengatakan yang sebenarnya, kataku. Dan setiap orang akan mempercayaimu karena kau bilang saya mengatakan yang sebenarnya. Ibu tidak percaya saya. Kau tahu nak, siapa namamu? Rasida, kataku. Rasida Khairani. Kau tahu Rasida, jika setiap pertanyaan tak perlu dibuktikan, nanti akan ada gadis lain datang ke sekolah ini dan mengaku ia diperkosa oleh anak wali kota, dan kami harus mempercayainya, karena ia bilang saya menyampaikan dengan yang sebenarnya. Aku datang kepadanya karena ku dengar ia baik hati, namun rasa-rasanya siang itu tak menutup celah. Aku merasa ia bahkan tidak sudi menunjukkan simpatinya atas nasib buruk yang menimpaku. 2 bulan berikutnya, aku harus keluar dari sekolah karena perutku mulai membesar. Padahal aku sudah bertekad untuk terus bertahan di sana, tidak peduli seperti apa keadaanku. Jika sekolah tidak mengambil tindakan sama sekali terhadap ketiga bajingan itu, aku akan membongkar apa yang mereka lakukan. Perutku yang mengungkapkan perbuatan mereka. Perutku akan kian membengkak dan setiap orang sekolah akan mengunjing kehamilanku. Dan aku akan memberitahu siapa saja mereka yang telah menjarahku. Tetapi kepala sekolah memanggilku ke ruangannya dan mengatakan bahwa aku tidak bisa lagi melanjutkan sekolah. Ini akan terdengar pahit, Rasida, tapi peraturan sekolah harus ditegakkan, katanya. Kau tidak bisa lagi melanjutkan sekolah di sini karena hamil. Itu hukuman bagi orang yang menjadi korban para bajingan, tanyaku. Bicaralah santun, kau tahu dengan siapa kau berbicara? Jadi saya harus keluar dari sekolah karena mereka memperkosa saya. Karena kau hamil, Rasida. Sekolah ini tidak mengizinkan murid-muridnya hamil, terlebih hamil tanpa suami. Mendengar jawaban itu, aku tiba-tiba seperti kehilangan suara. Tak ada yang bisa kusampaikan lagi kepadanya, sebab saat itu aku hanya merasa ingin mencakar mukanya. Lalu seseorang masuk, guru bahasa Indonesia, dan mereka bicara perihal murid pertukaran pelajar dari Norwegia yang akan datang minggu depan. Dulu kau tahu, aku bertekad harus bisa masuk ke sekolah itu setamat SMP karena kupikir ia sekolah yang hebat. Pernah kubaca di koran bahwa hampir tiap tahun ada siswa di negara lain yang belajar di sana. Suaranya terdengar begitu getir di bagian ini, seperti suara yang dikhianati. Ibu datang dari pulau lain. Ia menyeberangi laut dan kapal penumpang selama 3 hari dan menetap di kota R untuk mendapatkan sekolah yang lebih baik. Dan ia mendapatkan bayi di dalam rahimnya. Orang tuaku percaya diri untuk melepaskanku sendirian menyeberangi lautan pada umur 15. Mereka yakin para leluhur melindungiku. Mata ibuku berkaca-kaca ketika melepaskanku. Tetapi ia tidak menangis. Kami akan selalu mendoakanmu, katanya. Ayahku terlihat bangga, tapi suaranya agak bergetar. Sekarang kau berlayar ke Jawa. Kelak kau akan berlayar keliling dunia dan pulang dengan dunia di dalam genggamanmu. Dan aku karam pada tahun kedua. Layarku dikoyak oleh 3 bajingan. Tanganku menggapai-gapai permohonan pertolongan, tetapi kepala sekolah tidak mengulurkan tangannya. Ia seperti bongkahan batu. Apa peraturan sekolah untuk pelaku pemerkosaan? Tanyaku kepadanya. Suaraku agak meninggi. Itu bukan urusanmu, jawabnya. Yang jelas, mulai besok kau tidak perlu masuk karena kau bukan lagi murid sekolah ini. Ia memutuskan nasibku hari itu. Tapi aku tidak ingin berhenti di situ. Sebelum meninggalkan ruangannya, aku mengatakan, saya akan melaporkan masalah ini ke polisi. Saya akan membawanya ke pengadilan. Keluar sekarang juga dari ruanganku, katanya. Kepala sekolah itu bernama Rustini. Kau harus mengingat nama perempuan itu baik-baik.
Ia mengusirku, padahal aku sendiri sudah berniat meninggalkan ruangannya. Aku benar-benar bertekad membawa masalah ini ke pengadilan, meski aku tak tahu caranya. Keesokan harinya, aku datang ke kantor polisi. Seseorang menemuiku dan mencatat dengan malas apa yang aku sampaikan, dan aku tidak tahu apa yang kemudian dilakukan polisi itu setelah mencatat. Para bajingan itu tidak pernah diadili, dan beberapa waktu kemudian pemilik kos mengusirku karena perutku kian membesar. Ia mengutuk pemilik kos yang mengusirnya, tetapi tidak memintaku mengingat namanya. Aku minta waktu kepada pemilik kos sampai urusanku selesai dengan pihak sekolah dan para bajingan itu, tetapi ia tidak memberi waktu. Kalaupun aku menyetujui permintaanmu, anak-anak lain yang tinggal di tempat ini akan mengusirmu, katanya. Sekarang kau tahu, nak, ketika kau karam, tidak mungkin bagimu meminta balas kasih kepada orang lain yang hidupnya nyaman. Hari itu, aku tak punya tempat lagi di kota R, dan tak punya muka untuk pulang ke rumah orang tuaku. Aku bahkan tidak mengirim kabar sama sekali kepada mereka sampai hari ini. Mungkin mereka pernah datang ke kota R untuk mencariku, tapi aku berhak tidak. Aku tak ingin mereka bertemu dengan kepala sekolah atau ke tempat kosku dan bertemu pemilik kos. Lebih baik mereka menganggapku hilang atau sudah mati. Dan aku juga mencoba untuk memikirkan mereka. Sebenarnya aku bisa saja membohongi mereka bahwa semuanya baik-baik saja, dan mengirimkan kabar-kabar yang bahkan lebih baik dari sebelumnya, seolah-olah semuanya berjalan sesuai doa mereka untukku. Sekarang aku berpikir bahwa semestinya aku melakukan itu, mengirim mereka kabar-kabar sesuai harapan mereka. Namun keadaanku saat itu tidak memungkinkan. Tak bisa kuceritakan tentang cahaya kepada mereka ketika mataku hanya bisa melihat kegelapan, dan bahkan aku tak tahu apakah esok hari aku akan meneruskan hidup dan mengakhirinya. Kenapa tak kau lakukan, Ibu? Tanyaku. Apa maksudmu? Tanyanya. Biasanya ia tak pernah menanggapi pertanyaanku. Itu kali pertama ia melakukannya. Suaranya terdengar sengit dan matanya mengawasiku lekat-lekat. Kau pikir aku sebaiknya mati? Lanjutkan. Tidak akan. Aku tidak akan mempermalukan para leluhur dengan tindakan pengecut. Ibu hidup memecilkan diri setelah diusir dari tempat kos. Ia pergi ke kota lain dan melamar pekerjaan pada pemilik warung makan di daerah pinggiran. Malam hari ia tidur di warung itu dan mengajak bercakap-cakap perutnya yang kian membengkak. Aku tidak pernah punya ingatan tentang warung tersebut. Satu-satunya tempat tinggal yang bisa kuingat adalah rumah kecil yang dikelilingi alang-alang, jauh dari siapapun. Di tempat itu, ibu membesarkanku dengan rasa kecewa karena ia berharap anak laki-laki. Ia menyampaikan kekecewaannya kepadaku pada hari pertama aku masuk sekolah. Kami menyusuri setapak yang menurun dan berkelok-kelok, dan rasanya kami tidak akan pernah sampai ke sekolahan. Di sekolah, aku mendapatkan nama Sutanto sebagai ayahku. Ibu mengatakan kepada guru pada hari pendaftaran bahwa aku tidak punya surat-surat dan tidak punya ayah. Semua anak punya ayah, kata guru. Saya sudah menyampaikan apa adanya, kata ibu. Tulis saja Sutanto atau apapun, kata guru. Ibu mengikutinya. Ia menuliskan nama Sutanto di lembaran data siswa, dan nama itu bisa kubaca di semua rapotku dan semua lembaran yang aku harus isikan data diriku. Nama ayah Sutanto. Itu orang yang tak pernah ada. Aku menangis ketika harus masuk kelas dan duduk di sebuah ruangan bersama anak-anak lain dan harus mendengarkan omongan perempuan dewasa yang bukan ibuku. Aku tak pernah mengenal orang lain kecuali ibu. Kadang-kadang aku melihat orang-orang lain dari kejauhan. Kadang-kadang aku berpapasan dengan orang dewasa saat mencari kayu bakar. Namun hanya dengan ibu aku bercakap-cakap. Dalam perjalanan pulang, ku bilang padanya, aku tak mau sekolah. Jangan membuatku marah, katanya. Kau tahu, kau sudah mengecewakan aku sejak hari kelahiranmu. Sekarang jangan bikin aku marah. Sebagaimana ia telah berterus terang tentang apa saja mengenai dirinya. Pada hari itu, ibu mengatakan bahwa sebetulnya ia menginginkan anak lelaki.
Ia membangun rencana dengan harapan bahwa anaknya lelaki, dan aku membuat segala rencana di dalam kepalanya berantakan karena aku perempuan. Jadi aku tak ada gunanya bagimu, Ibu, tanyaku. Tak ada gunanya bagi rencanaku, jawabnya. Dan apa rencanamu, Ibu, tanyaku. Ibu diam saja sampai kami tiba di rumah, dan ia baru menjawab pertanyaanku 2 tahun kemudian. Demi darah leluhur yang mengalir tubuhku, aku akan membuat perhitungan dengan mereka. Karena itu, aku ingin anakku lelaki. Ia akan melakukan apa yang harus kulakukan. Kalimat ini kudengar saat aku sedang mengerok punggungnya dengan uang logam. Ia masuk angin, kulit punggungnya menjadi merah tua pada jalur-jalur bekas kerokannya. 4 tahun kemudian, ketika umurku 13, ia mengulangi kalimat yang kurang lebih serupa. Aku mengingatnya. Kau tidak pernah melahirkan anak lelaki, Ibu. Aku anakmu dan aku selalu mengingat nama-nama. Tapi kau perempuan, gurutnya. Aku bisa mengingat nama-nama mereka meski aku perempuan, dan kau bisa mengatakan kepadaku apa yang harus kulakukan. Aku bersungguh-sungguh dengan ucapanku. Jika ibu mengatakan kepadaku apa yang harus kulakukan, aku akan melakukannya. Di dalam tubuhku mengalir darah bajak laut leluhur kami. Di dalam diriku mengalir separuh darahnya dan separuh darah bajingan yang menghancurkan hidupnya. Di atas semua itu, aku berutang nyawa kepadanya. Ia tidak menyingkirkan aku dari rahimnya meski aku menyusup tanpa ia kehendaki. Dan aku berterima kasih ia telah berterus terang kepadaku tentang keadaannya. Juga tentang asal muasalku sejak aku masih dalam perut. Namun, sampai hari kematiannya 2 bulan lalu, ia tak pernah menyebutkan apa yang harus kulakukan. Aku memohon kepadanya dan menggenggam tangannya kuat-kuat hari itu. Ia hanya memandangiku, bibirnya bergetar, namun ia tetap tidak mengatakan apapun sampai kurasakan tangannya menjadi dingin. Umurku 33 saat itu, dan aku memahami seluruh kepedihannya. Meski ia tak pernah mengatakan kepadaku apa yang harus kulakukan, di depan makamnya aku mengucapkan janji. Darah leluhur kita juga mengalir dalam diriku, Ibu, dan aku selalu mengingat nama-nama mereka. Maka tentramlah dirimu di sana. Aku pasti melakukan apa yang harus kulakukan. Mungkin caraku tidak sesuai dengan rencanamu, tetapi aku anakmu, dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sesuai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.